Meski masa depan proyek MotoGP KTM penuh ketidakpastian akibat krisis finansial yang melanda, motor RC16 untuk musim 2025 menunjukkan tanda-tanda peningkatan dibandingkan dengan versi 2024. Namun, setelah tes pasca musim di Barcelona bulan lalu, Brad Binder menyatakan bahwa KTM belum sepenuhnya memahami setiap masalah yang dialaminya dengan motor 2024. Ketika rider asal Afrika Selatan itu ditanya apakah KTM memerlukan perubahan besar untuk tahun 2025, Binder berpendapat bahwa KTM perlu pemahaman yang mendalam terhadap motor terlebih dahulu. Setelah memahami semua masalahnya, baru kemudian membuat solusi-solusi kecil di setiap area yang merupakan kelemahan motor KTM. Rider berusia 29 tahun itu menambahkan, solusi yang harus dilakukan ini tidak harus berupa revolusi besar motor. Secara harfiah, ini hanyalah sedikit perubahan settingnya dalam pengereman, kemampuan menikung, dan traksi pada roda belakang. Binder juga mengungkapkan bahwa pada 2025, KTM harus lebih radikal dalam menyiapkan motor yang memerlukan waktu untuk dipahami dan percaya bahwa hal ini terjadi karena ban belakang Michelin memiliki daya cengkram yang kuat. Kakak Daryn Binder itu menjelaskan, di tahun lalu dirinya dan pembalap KTM lain harus benar-benar mengubah keseimbangan motor dan itu malah membuat motor sulit dipahami. Jadi, Binder menilai KTM harus melakukan perubahan yang jauh lebih ekstrim untuk merasakan perbedaan performanya. Binder percaya bahwa ban belakang Michelin memiliki daya cengkram yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya sehingga sangat mempengaruhi performa motor secara keseluruhan. Honda mengalami masa-masa sulit beberapa tahun belakangan. Pabrikan yang sempat mendominasi di kelas MotoGP itu kesulitan meracik motor yang kompetitif. Kondisi ini membuat Honda merasakan tahun demi tahun tanpa gelar juara dunia. Mereka bahkan tidak sama sekali berhasil meraih podium di kompetisi musim 2024. Demi mendapatkan racikan motor yang tepat, Honda pun mulai melakukan beberapa perubahan, salah satunya merekrut mantan kepala teknik Aprilia, Romano Albesiano, sebagai direktur teknik yang baru. Melihat kedatangan Albesiano ke Honda, General Manager Ducati Corse Luigi Dalinya memberikan peringatan padanya. Pria yang akrab disapa Gigi itu memperingatkan Albesiano bahwa tugasnya tidak bakalan mudah, mengingat Honda memiliki filosofi dan mental yang berbeda. Karena itu perubahan tidak akan terjadi dalam semalam alias butuh waktu yang lebih lama. Alex Rins memilih pindah ke Yamaha setelah memutuskan kerjasamanya dengan Honda di 2023. Setelah pindah ke Yamaha, banyak yang berharap Rins bakal tampil kuat, tapi hal sebaliknya justru terjadi. Rins berakhir kesulitan dan mengalami musim yang buruk. Ia mengalami beberapa cedera dan berakhir finish di posisi 18 pada klasemen MotoGP 2024. Pencapaian terbaik Rins di musim 2024 adalah finish pada posisi di tempat ke-8 pada MotoGP Malaysia 2024. Terkait musim buruk yang dialami oleh Alex Rins tersebut, bos Yamaha Massimo Meregali punya pembelaan. Meregali menuturkan bahwa Alex Rins memang tidak dalam kondisi yang bisa bersaing dengan kondisi terbaik di musim 2024. Berbagai cedera membuat Rins tak bisa tampil kompetitif walau telah mencoba. Merekrut Miller sebagai pembalap mereka di tim satelit Pramac bukanlah keputusan asal-asalan yang dilakukan Yamaha. Pabrikan Iwata tahu persis bahwa pembalap asal Australia itu tergolong pembalap yang paling berpengalaman di grid saat ini. Apalagi Miller juga punya riwayat pernah membela 3 tim pabrikan berbeda. Dia pernah bernaung di Honda, Ducati, dan terakhir KTM. Lalu, peran krusial apa yang akan dijalankan Miller selama jadi keluarga Pramac Yamaha pada musim 2025 nanti? Miller sendiri tidak mau terlalu jauh memikirkan soal perannya dalam membantu pengembangan Yamaha, apalagi dia sekarang hanya dikontrak 1 musim saja. Pasti ada beberapa kesepakatan yang didiskusikan dua pihak tersebut untuk melihat efektivitas Miller dalam pengaruhnya bagi pabrikan berlogo Garputala tersebut. Sebagai informasi, kontrak Miller memang berbeda dengan rekan setimnya Miguel Oliveira yang direkrut untuk 2 musim ke depan. Salah satu yang akan jadi sorotan di musim depan adalah kinerja Yamaha yang juga akan sibuk membesut pergantian mesin dari inline 4 silinder ke mesin V4.
Meski begitu, Miller mengaku tak akan terlalu ikut campur dalam pengembangan mesin V4, sekalipun dia sudah berpengalaman naik motor bermesin tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Pabrikan Jepang itu mengalami musim yang buruk lagi pada MotoGP 2024 dengan RC213V yang bermasalah dan berakhir di dasar klasemen di belakang Yamaha. Tren peningkatan performa yang jelas terlihat dari uji coba Misano pada September yang memungkinkan pembalap LCR Johan Zarco mengantongi finish 10 besar pertamanya di Indonesia dan Thailand. Namun, adik tiri Valentino Rossi menyadari bahwa Honda masih menghadapi jalan panjang untuk pulih dan harus terus bekerja keras di luar musim untuk memperkecil jarak dengan para pesaingnya pada tahun 2025. Pembalap 27 tahun yang bergabung dengan Honda Racing Corporation pada awal 2024 dengan kontrak 2 tahun menegaskan kembali bahwa Honda memiliki potensi untuk menjadi pabrikan terbaik kedua MotoGP di belakang Ducati yang dominan. Sebab Marini puas dengan kemajuan yang dihasilkan selama ini. Sebelumnya, Honda kalah 1,8 detik per putaran di beberapa balapan. Sekarang, Marini menyebut saat ini Honda hanya berjarak 1 detik per putaran. Baik Honda maupun Yamaha dapat menikmati kebebasan yang lebih besar dalam hal pengujian dan pengembangan motor berkat sistem konsesi baru yang diperkenalkan oleh MotoGP. Namun rekan setim Marini Joan Mir sebelumnya menyatakan bahwa Honda tidak memperoleh apapun dalam jangka pendek dari konsesi ini dan dampaknya tidak akan terlihat hingga tahun 2025. Sementara itu, Fabio Quartararo dari Yamaha merasa bahwa merek yang berbasis di Iwata tersebut dapat memanfaatkan sistem tersebut dengan baik karena mereka sering membawa suku cadang baru ke M1. Ketika diminta untuk membandingkan harapan Honda dan Yamaha pada 2024, Marini mengatakan timnya dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar selama musim ini. Tetapi itu tidak cukup untuk memperkecil jarak dengan rival lokalnya. Menurut Marini, Honda harus mengejar ketertinggalan setengah detik lagi selama jeda musim dingin agar bisa bersaing pada MotoGP 2025. Semenjak pensiun sebagai pembalap MotoGP, waktu luang Rossi banyak diisi kesibukan lain. Satu yang paling jelas adalah kesibukan dia dalam menggeluti balapan mobil ketahanan. Tahun lalu, The Doctor tampil pada 2 event, GT World Challenge Europe dan World Endurance Championship. Tak heran jika waktunya untuk memantau tim dia sendiri, Pertamina Enduro VR46 juga jarang bisa terlaksana. Hanya sesekali di beberapa seri balapan musim 2024 lalu, Rossi terlihat ikut nimbrung di pedok VR46. Dia juga sempat terlihat memantau langsung dua pembalapnya, Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio dari sisi lintasan sirkuit. Namun pemandangan itu sangat jarang terlihat, karena Rossi lebih sering mampir di seri-seri kandang di Italia. Akan tetapi pada MotoGP 2025, Rossi sudah punya rencana berbeda. Juara dunia 9 kali tersebut menegaskan bahwa dia ingin lebih banyak terlibat di MotoGP pada musim depan. Rossi juga rela untuk mengurangi jatah kompetisinya di ajang balap mobil. Pada musim ini, tim VR46 akan mengalami perubahan besar berkat satu pasokan motor pabrikan Ducati Desmos edisi GP25 yang akan digunakan oleh Di Giannantonio. Motor tersebut akan setara dengan motor dua pembalap utama tim pabrikan Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Tak ayal, kehadiran Rossi di lapangan langsung akan sangat dinantikan timnya.